Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Dila, Devika, Elo, Laras, Rendra, dan Wulan. Di sini kami akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia dan materi yang akan kami sampaikan adalah Kerajaan Cirebon, Kerajaan Pontianak, dan Kerajaan Banjar. Poin-poin yang akan kami presentasikan dari Kerajaan Cirebon yaitu 1. Berdirinya Kerajaan Cirebon, 2. Letak Kerajaan Cirebon, 3. Peninggalan Kerajaan Cirebon, 4. Raja-raja Kerajaan Cirebon, 5. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Cirebon. Sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon berawal pada abad ke-14. Kerajaan Cirebon mencapai masa kejayaan pada abad ke-15 dengan raja yang terkenal adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Cirebon pada awalnya merupakan kampung kecil yang didirikan oleh Ki Ageng Tapa. Kampung ini kemudian dikembangkan oleh Ki Gede Alang-Alang dan dikenal menjadi Tegal Alang-Alang. Pada abad ke-14, Raden Walangsungsang yakni putra sulung Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi datang ke kampung ini. Dia datang bersama adiknya Nyai Rara Santang. Raden Walangsungsang yang bergelar Pangeran Cakrabuana ini membangun daerah tersebut dan mengubah namanya menjadi Caruban. Nama ini lambat laun berubah menjadi Cirebon karena masyarakat membuat terasi dan petis dari air atau cai dan udang atau rebon menjadi Cai Rebon. Di bawah kepimpinan Pangeran Cakrabuana, Cirebon berkembang pesat menjadi tempat persinggahan perdagangan karena lokasi yang strategis, yakni berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyak pedagang Islam dari Arab, Gujarat, dan Cina menetap di Cirebon. Islam pun berkembang di Cirebon. Suatu hari, Pangeran Cakrabuana dan Lara Santang pergi menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan, Lara Santang menikah dengan Sultan Mesir, Syarif Abdillah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini lahir Syarif Hidayatullah pada 1448. Syarif Hidayatullah dibesarkan dengan ilmu agama Islam yang kuat. Dia pun dipercaya menyebarkan agama Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Syarif Hidayatullah juga merupakan salah satu wali songo yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dia menikah dengan sepupunya, anak Pangeran Cakrabuana, Nyai Pakungwati. Dalam jurnal sejarah singkat Kerajaan Cirebon karya Heru Erwantoro, pada 1479 Sunan Gunung Jati mendapatkan izin dari Pangeran Cakrabuana untuk menghentikan upeti kepada Raja Pajajaran. Penghentian upeti ini sekaligus menjadi pertanda Cirebon melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu, Kesultanan Cirebon atau Kerajaan Cirebon resmi berdiri sebagai kerajaan atau wilayah yang merdeka. Sunan Gunung Jati pun menjadi raja pertama di Kerajaan Cirebon. Sejumlah sumber lain menyebut Pangeran Cakrabuana merupakan raja pertama di Kesultanan Cirebon. Letak Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan yaitu budaya Jawa dan Sunda. Kerajaan Cirebon meninggalkan bukti peninggalan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan Kerajaan Cirebon. 1. Bangunan keraton kesepuhan di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. 2. Bangunan keraton Kanaman di Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Kartawijaya. 3. Bangunan keraton Kacirebon. 4. Makam Sunan Gunung Jati. Selain Sunan Gunung Jati, terdapat sejumlah sultan atau raja yang berkuasa di Kerajaan Cirebon. 1. Sunan Gunung Jati. 2. Fatahillah. 3. Pangeran Mas atau Panembahan Ratu I. 4. Pangeran Rasmi atau Panembahan Ratu II. Masa kejayaan Cirebon. Kerajaan Cirebon menempuh masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati pada 1479 sampai 1956. Cirebon sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Terdapat sejumlah alasan yang membuat Kerajaan Cirebon mengalami masa keemasan pada saat dipimpin Sunan Gunung Jati. 1. Berhasil membuat Cirebon merdeka dari Kerajaan Sunda Pajajaran. 2. Berhasil melebarkan kekuasaannya hingga separuh Jawa Barat dan Banten. 3. Berhasil mengislamkan penduduk di wilayahnya. 4. Membangun infrastruktur pelabuhan, keraton, jalan, dan masjid. 5. Membuat pasukan keamanan. Setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia, Kerajaan Cirebon perlahan mengalami masa surut hingga runtuh. Runtuhnya Kerajaan Cirebon. Setelah Panembahan Ratu II meninggal dunia pada 1677, terjadi kekosongan di Kerajaan Cirebon. Perpecahan mulai terjadi karena penobatan 3 orang putra. Kesultanan pun terpecah 3. Kesultanan ini dapat berjalan dengan baik hingga perpecahan kembali terjadi pada 1807. Pada masa kolonial, yakni sekitar 1906 sampai 1926, Kerajaan Cirebon resmi dihapuskan dan diganti menjadi Kota Cirebon. Selanjutnya ada Kerajaan Pontianak.
Poin-poin yang akan kami sampaikan dari Kerajaan Pontianak: 1. Berdirinya Kerajaan Pontianak. 2. Letak Kerajaan Pontianak. 3. Peninggalan Kerajaan Pontianak. 4. Raja Kerajaan Pontianak. 5. Masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Pontianak. Sejarah Kesultanan Pontianak. Kerajaan di Pulau Kalimantan juga memiliki andil cukup besar terhadap terbentuknya negara Republik Indonesia. Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriah Pontianak mampu melahirkan budaya sekaligus salah satu kerajaan yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Kerajaan Pontianak mulai berdiri pada 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 Hijriah, hari Rabu, oleh seorang putra ulama bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Berdirinya kerajaan ini ditandai dengan dibukanya hutan area Sungai Kapos Kecil, Kapos Besar, dan Landap. 3 kawasan sungai ini akan dijadikan sebuah rumah dan balai untuk tempat tinggal anggota kerajaan dan rakyatnya. Ketika memasuki tahun 1778 Masehi atau 1192 Hijriah, diputuskanlah Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai sultan. Letak Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak diperkirakan terletak di dekat pertemuan 3 sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan Sungai Landak sebagai cabangnya. Bukti peninggalan Kerajaan Pontianak: 1. Masjid Jami Pontianak atau Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. 2. Istana Kesultanan Kadriah. 3. Tugu Katulistiwa. 4. Makam Batu Layang. Para Sultan Kerajaan Pontianak: 1. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. 2. Sultan Syarif Kasim. 3. Sultan Syarif Utsman. 4. Sultan Syarif Hamid I. 5. Sultan Syarif Yusuf. 6. Sultan Syarif Muhammad. 7. Sultan Syarif Toha. 8. Sultan Syarif Hamid II. 9. Sultan Syarif Abu Bakar. 10. Sultan Syarif Mahmud. Masa kejayaan Kerajaan Pontianak. Menurut Sekretaris Sultan Pontianak, Muhammad Doni Suara, kursi atau singgasana raja ini ada sejak zaman Sultan ke-6, yakni Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri yang berkuasa pada tahun 1895. Pada masa itu juga dianggap masa keemasan Kesultanan Pontianak pada 1895. Masa keruntuhan Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu pula, bala tentara Kekaisaran Jepang yang datang ke Pontianak sekitar tahun 1942 bersekutu dengan Belanda dan menghancurkan kerajaan. Selanjutnya ada Kerajaan Banjar. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu Kerajaan Banjar. Poin-poin yang akan kami presentasikan dari Kerajaan Banjar yaitu: 1. Berdirinya Kerajaan Banjar. 2. Letak Kerajaan Banjar. 3. Peninggalan Kerajaan Banjar. 4. Raja Kerajaan Banjar. Dan yang terakhir, masa kejayaan dan masa kemunduran Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga tahun 1905. Hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayutangi atau sekarang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Letak Kerajaan Banjar. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Banjar, yaitu Candi Agung, Masjid Sultan Suryansyah, Komplek Makam Sultan Suryansyah, Kitab Sabilal Mutadin, Masjid Al-Karomah, Berlian Pusaka, Makam Sultan Sulaiman, dan Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Berikut ini nama-nama raja di Kerajaan Banjar: Sultan Suryansyah, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Musta'in Billah, Sultan Inayatullah, Sultan Saidullah, Sultan Riayatullah atau Adipati Halid, Sultan Amirullah Bagus Kusuma, Sultan Agung atau Pangeran Suryanata II, Sultan Amarullah Bagus Kusuma, Sultan Tahmidullah I, Panembahan Kusuma Dilaga, Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning, Sultan Tamjidullah, Sultan Muhammadillah, Sultan Tahmidullah II atau Sultan Nata Alam, Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah, dan Sultan Adam Al-Wasik Billah. Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama pada abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang. Secara praktis, Barat Daya, Tenggara, dan Timur Pulau Kalimantan membayar upeti pada Kerajaan Banjar.
Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan oleh Kerajaan Banjar untuk melakukan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.